Halo, kali ini kita akan membahas tentang diplomasi ekologis. Diplomasi ekologis memiliki dua argumen utama. Yang pertama, bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk yang memiliki tanggung jawab dan keadilan untuk hidup di alam semesta. Yang kedua adalah makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kenyamanan, keberlanjutan dalam alam semesta. Oleh sebab itu, diplomasi ekologis memiliki perspektif atau pandangan yang berhubungan dengan karakter berpikir yang disebut dengan post-human. Post-human adalah cara berpikir yang dimana bahwa pengelolaan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan itu harus berjalan secara bersama-sama. Artinya tidak ada ketimpangan ekologis yang disebabkan oleh perilaku manusia yang membuat manusia semena-mena atau semacam amburadul dalam mengelola lingkungan. Dari sinilah kita pahami bahwa diplomasi ekologis sangat penting karena dalam beberapa tahun terakhir kita dapatkan banyaknya sekali perlindungan terhadap habitat tempat hidup makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang tidak lagi dijaga dengan baik. Oleh sebab itu, penjagaan terhadap tempat hidup ini berupa hutan, berupa tempat konservasi merupakan hak manusia ya untuk bisa dikelola dengan baik, karena ke depan kolaborasi antara manusia dan hewan serta tumbuhan itu akan menciptakan keseimbangan alam, karena pada dasarnya semua makhluk hidup adalah adil untuk hidup di dalam alam semesta. Dari sinilah kemudian kita pahami perlunya diplomasi ekologis untuk memfasilitasi dan meningkatkan kebutuhan, kenyamanan, keberlangsungan hidup semua biota atau habitat yang hidup di alam semesta. Nah, dari sini kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumbangsi hutan terbesar di dunia. Bahkan hutan terbesar di dunia ini sudah disumbangkan dari wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Papua, dan merupakan negara dengan penyumbang paru-paru dunia. Artinya segala habitat yang ada di dalamnya menyumbang oksigen terbaik di dunia. Oleh sebab itu harus dijaga, bukan hanya untuk menyumbangkan oksigen yang baik, tapi juga menyumbangkan gitu ya keberlangsungan hidup bagi biota atau habitat yang ada di dalam hutan tersebut. Indonesia memiliki beberapa tempat yang sangat strategis dalam konservasi habitat hewan dan tumbuhan. Kita sebut saja misalnya ada Taman Ragunan, ada Taman Safari, kemudian ada Kebun Raya Bogor, dan beberapa tempat lain yang memang bisa dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan ya dalam terciptanya kolaborasi antara hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang bisa melakukan diplomasi atau karakter diplomasi ekologis ini adalah pertama government, yaitu mereka atau aktor negara yang memiliki kekuasaan, yang memiliki legitimasi untuk menjaga segala bentuk pengelolaan lingkungan ini, khususnya konservasi terhadap hewan, konservasi terhadap tumbuhan yang memang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
dan negara memiliki finansial, memiliki sumber daya manusia, memiliki teknologi agar pengelolaan segala bentuk habitat yang ada di dalam alam semesta itu bisa bermanfaat, bisa menjadi wisata juga, dan bisa juga menghasilkan keuangan. Oleh sebab itu, pandangan tentang antroposentris, ekosentrisme itu harus diubah menjadi pandangan post-human, karena manusia harus mampu mengelola lingkungan ini dengan baik agar lingkungan ini tidak menjadi sumber ketamakan manusia yang akhirnya justru menciptakan ketidakseimbangan alam dan menciptakan bencana sosial dan bencana alam. Yang kedua adalah NGO, di mana trade NGO ini mereka selalu berupaya keras untuk melakukan advokasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada halayak lain yang tentunya memiliki motivasi, yang memiliki pemikiran bahwa menjaga kehidupan yang seimbang itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan tanggung jawab etik ekologis, karena keseimbangan ini menjadi modal untuk menjaga agar alam ini tidak bertindak tidak sesuai dengan arahnya, artinya berpotensi menciptakan bencana-bencana. Kita sudah tahu peran-peran seperti Greenpeace, peran-peran NGO lain yang melakukan advokasi dan sosialisasi untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan lingkungan agar lingkungan ini bisa terjaga dan kontinu bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Yang ketiga adalah saintis, di mana mereka yang berperan sebagai saintis adalah mereka yang selalu berupaya untuk melakukan penelitian, melakukan kegiatan ilmiah agar pertumbuhan biota hewan atau habitat hewan, habitat tumbuhan ini bisa berlangsung secara lama gitu. Karena di beberapa wilayah seperti Taman Kebun Raya Bogor, kemudian Taman Safari, kemudian Ragunan, ini bisa menjadi tempat penelitian yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan semua habitat baik hewan maupun tumbuhan yang bisa ke depan itu untuk bisa hidup secara lama. Karena saat ini kita temukan banyak sekali hewan-hewan yang sudah punah karena tidak ada lagi keberlangsungan hidup akibat tangan-tangan manusia yang terlalu serakah dan membuat tempat hidup hewan-hewan dan tumbuhan ini tidak lagi bersifat ekologis gitu. Dan kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir gitu ya, kita temukan misalnya banyak terjadi seperti ular yang keluar dari kandangnya gitu ya, kemudian memangsa manusia dan memangsa hewan lain gitu ya, menunjukkan bahwa habitat tempat hidup mereka itu sudah tidak seimbang lagi karena telah dirusak, karena tidak terciptanya ekosistem simbiosis untuk mencari makanan. Akibatnya mereka keluar dan tentunya akan mengancam juga habitat manusia yang hidup di darat gitu. Dan artinya ini juga akan mengganggu gitu ya bagi para wisatawan yang suka berpelancong di hutan atau menaiki gunung. Tentunya ini berbahaya bagi nasib mereka yang suka melakukan traveling di hutan-hutan atau naik gunung seperti itu. Nah, kolaborasi antara negara, NGO, saintis, dan people, masyarakat ini sangat penting sebagai bagian dari kolaborasi, advokasi, kolaborasi, sosialisasi, dan legitimasi agar alam ini bisa hidup, bisa lestari, dan bisa menjaga dengan baik.
dalam perspektif orang Cina atau disebut dengan Tianxia, bahwa tugas manusia itu menjaga stabilitas hidup gitu ya. Salah satunya adalah dengan menjaga alam, karena menurut Tianxia bahwa alam merupakan bagian dari Tiandi, Tianming dan Tiandi. Tianda artinya bahwa alam ini diciptakan untuk dijaga oleh manusia, dan tugas manusia memelihara sebisa mungkin agar alam ini bisa bermanfaat buat semua. Dan Ragunan, Taman Safari, kemudian Kebun Raya Bogor, dan beberapa tempat konservasi lainnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana belajar, sebagai sarana diplomasi, sebagai sarana kerjasama antar negara, karena diplomasi ekologis ini itu merupakan diplomasi yang kontinu, diplomasi yang bisa bermanfaat buat manusia, bisa bermanfaat buat hewan dan tumbuhan, karena tempat hidup alam ini adalah hak semua makhluk. Karena ke depan kolaborasi ini akan terus dijalankan, makanya diplomasi ekologis merupakan tanggung jawab etika negara untuk bisa menjaga alam ini sesuai dengan kaidah dan format yang telah ditentukan. Karena banyak sekali konvensi-konvensi internasional yang sudah dicanangkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, mulai dari Paris Agreement, kemudian UNFCCC, kemudian ada protokol Kyoto, kemudian ada konvensi Rio de Janeiro, dan konvensi lainnya yang tentunya akan bermanfaat bagi keseimbangan lingkungan. Oleh sebab itu, isu lingkungan ini merupakan isu yang strategis dalam hubungan internasional dan sangat aplikatif jika semua aktor tadi memiliki visi yang sama untuk mengelola, untuk memanfaatkan, dan untuk berkolaborasi dalam menciptakan kerjasama yang sangat sinergis untuk bisa saling bahu-membahu menjaga alam. Karena saat ini banyak sekali kejadian-kejadian berupa bencana alam akibat juga ketidakselarasan keseimbangan antara hidup manusia dengan alam semesta. Dari sinilah kemudian muncul panas bumi, polusi udara, hujan yang berlebihan, banjir, longsor, kemudian bencana lainnya yang sangat membuat keseimbangan dan ancaman terhadap hidup manusia, terhadap